kita dalam program Robotika Angkelko WB. Kira-kira robot apa sih yang Kang Obay pengen tuh? Dasarnya ya gampang sih Pak. Gampang ya? Iya, kalau kita Gampang ya? pelajarin gampang sih. Di saat jam segini dia akan menyemprot tanaman jazz gitu Iya. Seperti itu ya. Iya. Nah, berarti di situ bisa kita menggunakan sensor flow water. Nah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Uncle Ko pada kesempatan siang hari ini, di mana kita dalam program Robotika Uncle Ko WB. Dan kebetulan pada hari ini saya ditemani oleh Kang Obay ya, Kang Obay dan Kang Muhaimin ya, dari SMA N1 Cijeruk ini ya. Nah, di mana kita akan membahas logika bahasa mesin ya. Kan logika bahasa mesin. Kita bingung nih. Logika bahasa mesin yang dikenal nanti untuk robotika gitu ya. Tapi sebelumnya di sini saya akan perkenalan dulu ya. Pertama buat Kang Obay dulu nih. Oke, Kang Obay, selamat siang Kang Obay. Selamat siang Pak. Oke. Kang Obay, aktivitas sehari-hari di mana sih? Aktivitas sehari-hari itu di sekolah Pak. Di sekolah, di SMA Negeri 1 Cijeruk. Oke. Kegiatannya ngapain aja sih? Kegiatannya itu adalah bersih-bersih Pak. Oh. Jadi ya bersih-bersih ruangan, kemudian taman. Oke. Oke, itu tiap hari ya itu ya? Oh iya, tiap hari. Tiap hari. Kalau Kang Muhaimin sendiri, aktivitas sehari-harinya di mana? Di SMA N1 Cijeruk Sama ya, oke. Kalau aktivitasnya ngapain aja? Apakah sama dengan Kang Obay ini? Ya sama sih. Sama ya, Iya. oke. Jadi bersih-bersih taman, bersih-bersih ruangan ya di SMA N1 Cijeruk ini ya. Iya. Nah, ini kan kita ngobrol program kita ya, program Robotika Angkelko ya. Jadi nanti kan orientasinya robot ya. Robot itu suatu alat atau mesin ya yang fungsinya untuk membantu pekerjaan manusia itu ya. Oh, iya. Nah, ini siapa dulu ya? Kang Obay dulu ya Kang ya? Boleh. Ini begini Kang, seandainya di SMA ini Kang Obay dikasih robot ya, dikasih suatu mesin yang membantu pekerjaan Kang Bayu, yang nanti akan membantu pekerjaan Kang Bayu ya di sini ya. Nah, kira-kira robot apa sih yang Kang Obay pengen tuh? Yang saya pengen sih Pak, yang robot yang bisa salah satunya mungkin untuk menyiram tanaman gitu Pak. Oke, menyiram tanaman ya. Jadi membantu Kang Obay di saat pagi-pagi membersihkan taman gitu ya, merawat taman gitu ya. Merawat taman. Oke. Kalau Kang Muhaimin sendiri? Ya kalau bisa buat penyiram bisa ya bikin robot gitu. Terus kalau tempat cuci tangan bikin dari robot lebih bagus itu Pak. Oh iya. Jadi bagus lagi loh. Coba cuci piring ya. Cuci piring waktu gitu ya. Jadi bantu Kang Muhaimin bantu cuci piring gitu ya. Jadi kan Kang Muhaimin bisa kerja yang lain gitu, semua udah dikendalikan oleh robot. Oke, itu tadi kan robot ya. Iya Pak. Nah, seandainya nih ada robot untuk tadi menyiram tanaman ya. Menyiram tanaman Pak. Oke, ini kan robot nih. Iya. Nah, Kang Bayu akan memerintahkan apa kepada robot itu? Yang pertama sih mengambil air ya Pak ya. Oke. Mengambil air, kemudian menyiramnya gitu ya. Menyiram tanaman. Menyiram tanamannya gitu. Berarti sama ya, seperti Kang Bayu di saat misalnya Kang Bayu sebagai seorang danru, komandan regu office boy di sini ya. Iya. Tentunya nanti kan Kang Bayu akan memerintahkan kepada salah satu bawahan, salah satu staf Kang Bayu untuk tolong bersihkan siramkan tanaman gitu ya. Iya betul. Nah, permasalahannya
staf Kang Bayu ini belum tahu apa yang disebut dengan apa menyiram tanaman, sama halnya seperti robot itu belum tahu ya. Iya, Pak. Nah, berarti nanti perintah dasarnya berarti Kang Bayu akan seperti itu ya. Iya. Akan pertama kali robot itu mengambil airnya, Iya, mengambil betul. air, lalu setelah itu baru mulai dan menyiram tanaman. Iya. Nah, nyiram tanaman itu di saat apa sih? Di saat pagi lah. Saat pagi. Iya, saat pagi dan sore, Pak. Oke, Sore. berarti indikatornya pagi dan sore ya. Pagi sore. Jam. Jam. Iya. Bagaimana kalau misalnya baru siram tapi karena cuacanya terik ya, terik panas sekali, jam 8 udah kering lagi gitu. Berarti perintahnya Kang Bayu kan perintah nanti kalau tanah udah kering disiram lagi seperti itu ya. Iya. Nah seperti itu ya. Jadi kan bisa saja Kang Bayu itu memberikan perintah kepada robot tersebut ya. Pada robot tersebut di saat nanti Kang Bayu memerintahkan tolong disiram pagi dan sore, Iya. ya kan? Lalu ada juga diperintahkan nanti kalau kering, tanah kering baru disiram. Baru disiram, Nah, iya. seperti itu ya. Nah, kebayang nggak sekarang Kang Bayu? Kelihatannya rumit ya, Rumit, robot ya. menjalankan seperti itu. Nah, sekarang akan kita kupas satu persatu. Apa sih perintahnya ini supaya dapat dimengerti oleh robot gitu Iya. kan ya? Yang seharusnya perintah itu kan kepada manusia, Iya, karena betul. robot kan tiruan manusia, Iya. ya kan? Iya, Pak. Membentuk kerja ya, cara kerja manusia itu ya, mengikuti cara kerja manusia. Oke, tapi sebelum kita bahas, kita ke Kang Muhaimin dulu ya. Iya. Tadi untuk cuci tangan ya. Tempat cuci tangan. Tempat cuci tangan ya. Iya. Jadi di saat ada orang gitu ya, Iya. ada orang nanti Kang Muhaimin akan ngasih perintah apa kepada robot tersebut? Ya kalau misalkan ada orang, kita suruh robot untuk membasuh atau mengeluarkan air gitu. menggunakan air sama sabun. Sama sabun. Iya. Bergantian ya, Iya. dengan waktu yang ritme yang berbeda-beda ya. Iya. Oke, bisa juga dengan satu keran itu. Iya. Ya kan? Tapi misalnya airnya keluar 10 detik gitu ya. Setelah air baru nanti keluar sabun. Iya. 10 detik gitu ya. Iya. Setelah itu air kembali Air 10 kembali, detik. Nah, iya. berarti kan indikatornya saat orang mendekat ya, mendekat. Nah, dia akan menghidupkan air. Iya. Sama sepertinya kalau misalnya Kang Muhaimin memerintahkan orang, kamu jaga di sini ya. Nanti kalau ada orang mendekat mau mencuci tangan, buka kerannya kan Iya. gitu ya. Perintahnya gitu, Iya. buka kerannya. Nanti kalau udah 10 detik kamu matikan lagi, kamu keluarkan keran yang berisi sabun, gitu kan ya, seperti itu. Nah, jadi intinya yang disebut dengan bahasa robotika, ya, bahasa mesin yang dikenal Iya. oleh robotika itu sama perintah dasarnya itu adalah saat kita memerintahkan kepada manusia. Manusia. Ya. Nah, jadi di situ intinya ya. Oh. Nah, kalau kita sudah mengerti bahasa manusia, Kang Obay tahu bahasa manusia nggak? Iya Tahu lah. ya? Siapa tahu nggak tahu ya? Kang Muhaimin tahu bahasa manusia nggak? Iya. Tahu ya. Iya. Nah, kalau kita sudah tahu bahasa, perintahnya dasarnya adalah seperti itu. Nah, maka kita akan kenalkan, kita terjemahkan kepada mesin. Ya, sama saya, misalnya Kang Bayu pengen belajar bahasa, berbicara dengan orang Jawa gitu ya. Nah, yang menerima itu kan harus tahu terjemahannya dulu. Iya, ya. betul. Contohnya coba Pak Kang Muhaimin ngomong bahasa Sunda coba. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng siang. Nah, kayak seperti itu kan saya harus tahu dulu nih Iya. terjemahannya ya. Saya akan tanya kepada Kang Bayu terjemahannya. Tadi Waalaikumsalam. langsung saya akan menjawab Waalaikumsalam. Rampes. Rampes ya. Iya. Yang artinya berarti sampurasun itu Rampes, assalamualaikum. Assalamualaikum ya, Iya, sama ya. sama. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana seorang bukan seorang ya, tapi perangkat robot itu dapat mengerti perintah manusia. Iya, Pak. Nah, sekarang kita ini satu-satu tadi mulai dari Kang Bayu ya. Kang Bayu memerintahkan ya kepada perangkat
Perangkat belum tahu apa-apa nih, ya kan? Memerintahkan untuk menyiapkan air, ya kan? Iya. Untuk menyiapkan air. Nah, lalu nanti di saat Kang Bayu memberikan perintah lagi yang kedua, nah satu persatu ini, perintah lagi yang kedua, di mana perangkat tadi dapat mengerti waktu. Dapat mengerti waktu, ya kan? Waktu. Berarti yang kita kenalkan kepada robot adalah tentang timing, ya. Bisa menggunakan perangkat yang dalam dunia robotika itu RTC, ya, real time clock, ya. Jadi waktu itu udah kita udah ditetapkan di situ. Nanti ada batu seperti CMOS gitu ya, yang akan menyimpan waktu. Nah, di saat kita memperkenalkan itu, ya saatnya kan pertama kali kita perkenalkan nih, ya kan, input outputnya atau panca indera dari robot tersebut, ya kan. Kan dia nggak tahu, ya kan, robot itu kalau manusia panca inderanya jelas tangan sebagai perangkat keluaran, ya, perangkat keluaran, kaki perangkat keluaran, mulut perangkat keluaran, ya. Kalau hidung mencium berarti perangkat masukan, ya kan, telinga perangkat masukan, mata perangkat masukan, sama halnya dengan robot. Di robot itu dia hanya memiliki suatu perangkat keluaran dan masukan. Nah, itulah yang harus kita kenalkan terlebih dahulu sebelum kita memberi perintah. Iya. Ya kan? Berarti kalau kita memerintahkan kepada seseorang, berarti siapkan telinga Anda kan, untuk mendengar perintah kan? Iya. Lalu kedua, siapkan hidung Anda, ya kan? Jadi nanti untuk mencium, nanti kalau misalnya mencium bau rokok atau apa, ada indikator gitu ya. Lalu siapkan mata Anda di saat misalnya, mata itu apa sih? Di saat misal tadi ya Kang Muhaimin tadi pengen ada orang yang mendekat, dia akan mengeluarkan air gitu ya, untuk mencuci tangan gitu ya, di dekat wastafel tadi. Nah, berarti bisa menggunakan sensor. Nah, input itu yang disebut dengan sensor. Input masukan ya, input masukan yang disebut dengan sensor. Ya. Jadi udah jelas ini ya. Jadi matanya robot, telinganya robot, matanya robot, telinga robot, hidungnya robot, itu disebut sensor. Lalu kalau yang bergerak, ya, yang bergerak atau sebagai perangkat keluaran apa sih? Nah, itu yang disebut dengan aktuator. Aktuator itu apa, Pak? Aktuator ya, itu penggerak. Penggerak. Penggerak bisa motor, ya kan, bisa servo, ya kan, Kang Muhammad ya. Lalu bisa lagi apa lagi? Stepper ya, motor stepper yang buat ini window kaca jendela mobil itu. Iya. Itu kan dipencet ini ke atas, pencet ke bawah, itu kan stepper. Itu stepper ya. Nah, itu. Jadi pada intinya kalau kita mau memerintahkan robot, itu kita harus merasa bahwa robot itu belum mengerti bahasa kita. Nah, gitu, belum mengerti bahasa kita kan? Nah, tapi dengan rancangan bahwa kita seperti kita memerintahkan kepada manusia. Jadi perintahnya itu satu persatu. Nah, seperti Kang Bayu misalnya ngajarin stafnya ya, stafnya untuk mencuci piring gitu. Kan sedangkan stafnya belum pernah sama sekali mencuci piring, berarti harus diajarkan satu persatu. Diperintahkan satu persatu. Nah, sama halnya seperti robot. Robot sebelum masih kosong, belum diprogram ya, dia belum bisa berpikir, hanya bentuk saja. Kosong karena dia kosong. Setelah itu barulah kita mulai aktifkan. Apa yang akan kita aktifkan? Matanya, gitu. Tadi kalau kita pakai Kang Muhaimin tadi ya, Kang Muhaimin bila ada siswa mendekat gitu ya, berarti mata inputnya kita aktifkan. Sudah kita aktifkan, apa nih inputnya ini, kita mau pakai apa? Mata, telinga, atau hidung kan gitu. Nah, kalau Kang Muhaimin tadi kan pakai mata ya, itu bisa menggunakan sensor ultrasonik misalnya, atau kamera, atau infrared gitu ya, sensornya seperti itu ya. Bisa kan seperti itu ya. Nah, kalau sekarang kalau Kang Obay atau Kang Bayu ya, inputnya apa sih untuk menyiram tanaman? Nah, tadi kan ada namanya RTC ya, sesuai dengan waktu. Waktu ya, inputnya itu. Jadi kita harus nyetel waktunya dulu, ya jam segini sama jam segini. Sama satu lagi, sensor kelembapan tanah.
Oh. Itulah indikator apa inputnya, panca indera Panca. sebagai penerimanya dulu. Ini belum sebelum menjalankan perintah ya. Nah seperti itu. Nah kalau sudah diterima ini ya, setelah kita tahu oh perangkat masukannya ini nih, siapkan perangkat keluarannya, ya kan, aktifkan. Nah itu dalam dunia mesin itu harus diaktifkan. Setelah input diaktifkan, outputnya juga harus kita aktifkan supaya dia apa, beraksi, mulai bergerak, ya kan? Seperti itu. Nah di saat kita aktifkan, contohnya Kang Bayu pengen menyiram tanaman ya, menyiram tanaman. Di saat jam segini dia akan menyemprot tanaman jazz gitu ya. Seperti itu ya. Nah, berarti di situ bisa kita menggunakan sensor flow water. Nah, sensor flow water, tapi sebagai sensor keluaran dia. Keluaran. Untuk mengeluarkan ya kan. Flow water sebetulnya apa sih dalamnya? Aktuator. Karena apa? Di situ motor dalamnya tuh, muter-muter kayak gitu. Iya. Ya, cuman bedanya dia akan menghitung berapa debit air yang keluar, flow meter. Kalau misalnya nggak usah pakai flow meter, pakai servo aja ya. Servo kan gerakannya ke kiri, ke kanan sesuai dengan hitungan derajat ya. Jadi keran itu bisa buka. Kayak di taman-taman ya. Iya, kayak di taman-taman seperti itu ya. Bisa. Nah itu untuk menggerakkan apa namanya keran tersebut ya. Atau memakai nozzle yang bisa kabut itu ya. Kabut. Nah seperti itu. Nanti penggeraknya apa namanya diaktifkan menggunakan driver relay. Itu sebagai penggeraknya. Kalau kita menggunakan arus 220 volt gitu ya. Nah kalau sudah kita kenalkan perangkat panca indera penerimanya, panca indera penggeraknya, apalagi yang harus kita tentukan variabel. Nah, di sini variabel apa sih? Variabel kita kan tanya, akan bertanya-tanya, robot tuh kalau udah ada kayak gini, saya suruh ngapain gitu kan? Robot akan bertanya, ya kan? Saya suruh ngapain gitu. Nah, baru kalau udah ada perangkatnya nih, coba yang untuk menyiram tanaman, Kang Bayu, robot ini suruh ngapain? Kalau udah ada semuanya udah tersedia. Semuanya sudah tersedia. Apa ya? Kalau di saat waktu tadi kan berarti Kang Bayu, coba kamu akan Kang Bayu akan merintahkan robot itu. Coba kamu di saat jam 6 pagi siramin tanaman, kan seperti itu. Iya. Jika nanti jam 6 pagi kamu siramkan tanaman, ya kan? Terus ada ini jika ya di sini ya. Iya. Lalu jika nanti jam 4 sore sirami lagi tanaman. Jikanya ada dua. Ya kan? Jika di saat 6 pagi, jika di saat 6 sore. Lalu tambah lagi, jika nanti tanah kering, sirami tanaman, seperti itu kan? Iya. Nah, itu. Jadi di situ akan kita kenalkan dulu variabel untuk jika tadi. Ya. Jika tanah kering, berarti kita bikin variabel tanah kering. Tanah kering itu nanti ngapain sih? Tanah kering kan otomatis dia akan mendapatkan dari sensor kelembapan tanah tadi ya. Lalu kalau misalnya jika pagi-pagi itu sama dengan apa sih? Pagi-pagi kan sama dengan jam 6 jam 6 00 ya, 00 gitu ya. Atau jam 7 00 gitu ya. Nah, itu kan jika jam 6.00 maka bukalah keran itu. Perintahnya gitu. Iya kan seperti itu ya. Betul. Kalau udah jam 6 bukalah keran itu. Terus nyemprot. Berapa menit kamu nyemprotnya? Apa mau disemprot terus? Enggak lah. Banjir nanti ya. Iya. Kita kasih waktu. Kalau sudah 1 jam mati. Nah, baru nanti kan. Tadi jika jam 6.00 semprotlah tanaman itu gitu. Selama berapa jam? 1 jam. Kalau udah 1 jam gimana? Matikan keran. Nah, itu kan perintahnya seperti itu. Iya. Nah, itu adalah bahasa yang akan dikenalkan perintah dasar kepada perangkat robotik. Ya gitu ya Kang Muhaimin ya. Sama halnya dengan Kang Muhaimin.
Kang Muhaimin tadi pengen yang di saat orang mendekat gitu ya, buka keran itu. Di saat orang menjauh, apakah harus nyala terus? Enggak. Berarti di saat dia sudah menjauh sekian Baru meter, nyala. matikan gitu ya. Kalau sudah menjauh ya, Iya. sudah menjauh matikan. Gitu. Nah seperti itu. Itu dasar perintah di dalam robotika, sama nggak seperti kita memerintahkan manusia? Sama ya. Iya, sama. Iya. Nah tapi bedanya kalau di dalam bahasa robotika itu lebih terstruktur. Nah sebetulnya bagus nggak sih kalau kita terapkan bahasa yang terstruktur kepada manusia? Lebih bagus ya. Bagus. Karena lebih apa? Lebih jelas. Iya. Lebih jelas ya. Iya. Lebih jelas. Jadi Kang Muhaimin dikasih perintah yang belum Kang Muhaimin lakukan. Kalau perintahnya itu terstruktur ya, teratur, maka kan Kang Muhaimin akan paham, gampang paham. Ya kan? Nggak akan bertanya lagi. Iya. Ya kan? Seperti itu ya. Nah kalau bertanya mungkin ada faktor yang lain karena Iya. ada satu kesalahan, sama halnya seperti robot ya. Ada satu kesalahan misalnya error gitu ya. Iya. Nah nanti ada hitungan untuk mengurangi nilai error. Oh. Nanti satu saat ke depan nanti akan saya bahas tentang mengurangi nilai error. Itu berawal dari matematika ya. PID gitu ya. ID. Proporsional, integral, dan diferensial. Itu kan iya. dasarnya itu untuk mengurangi nilai error. Nah, dari sini kebayang nggak Kang Bayu? Ternyata dasar untuk memerintahkan robot itu gampang apa susah sih? Dasarnya. Dasarnya ya gampang sih Pak. Gampang ya? Iya, kalau kita Gampang ya? pelajarin gampang Gampang sih. ya? Gampang kan? Nah itu. Dan apakah perintah-perintah logika seperti itu hanya untuk seorang teknokrat, seorang teknisi atau seorang ilmuwan saja? Ya enggak juga Pak. Enggak ya? Enggak juga. Oke. Kita bisa belajar juga Pak. Bisa belajar kan? Oh, iya. Jadi jelas di situ ya. Jelas bahwa perintah-perintah robotik itu atau bahasa-bahasa mesin yang dikenalkan oleh robot itu sebetulnya sama dengan perintah kepada manusia. Ya. Karena robot itu kan meniru kegiatan manusia gitu. Nah, dari gambaran di sini mudah ya ternyata Iya. perintah dasarnya. Nah, jadi yang pertama harus mengenalkan dulu mana panca inderanya. Apa nih yang kata kita pakai panca inderanya? Mau pakai hidung, mata. Nah, bedanya kita terjemahkan kepada robot itu hidungnya robot itu apa sih, ya kan? Iya. Matanya robot itu apa sih? Nah, itu kan banyak ya. Itu namanya udah masuk ke perangkat sensor ya. Banyak banget sensor ya. Atau mungkin sensor pH air untuk mendeteksi pH air ada juga, ya kan? Nah itu adalah indranya robot sama seperti manusia. Iya. Ya. Lalu outputnya sebagai berarti penggeraknya. Setelah menerima perintah apa yang harus dilakukan? Masa robot sama halnya seperti manusia. Kalau manusia dapat perintah apa hanya diterima saja? Enggak juga, Pak. Nah, Iya. kalau manusia yang pintar dia akan bergerak melakukan perintahnya dengan apa ya, dengan tadi yang disebut dengan motor atau servo ya, atau perangkat-perangkat lain yang digunakan sebagai penggeraknya atau disebut dengan aktuator. Jadi ada gambaran di sini ya. Iya Pak. Nah, ada nggak rencana buat membuat sesuatu yang bermanfaat, kecil tapi bermanfaat untuk SMA N1 Cijeruk, khususnya untuk membantu pekerjaan Kang Obay dan Kang Muhaimin yang tadi gimana? Ada sih. Ada ya. Membuat kopi Pak. Bagus bro. Jadi Gimana Kang? jadi kita nggak susah-susah bikin. Gak usah bikin Iya, ya. tinggal juru aja. Tapi banyak loh tadi yang di di supermarket kita tinggal pencet gitu ya. Nah, itu sebetulnya teknologi robotika Iya. juga ya. Oh, Tapi iya. lebih alangkah inovatifnya kalau misalnya ada orang lewat, saya pengen kopi luwak. Dia otomatis bikin kopi luwak. Iya. Jadi dengan sensornya apa? Suara kan? Iya. Suara berarti ada sensor suara sebagai kuping telinganya ya, sebagai telinganya. Nah, tapi ide yang bagus itu. Iya. Coba nanti ajukan ke Sarprasnya, gimana nih kalau kita bikin robot yang bisa bikin kopi? Siap. Ya asik ya. Iya. Oke. Nah itu
kalau misalnya dari bahasa-bahasa dasar seperti ini, Kang Obay, Kang Muhaimin menganggap, oh ternyata berita dasarnya mudah ya. Gitu. Iya. Kira-kira buat siswa ini bisa nggak kalau peserta didik? Wah, saya pikir mah bisa Pak, karena mereka lebih pintar. Oke. Lebih pintar ya? Iya, Pak. Oke. Jadi indikatornya pintar. Oke. Nah itulah bedanya dunia robotika atau teknologi robotika ya. Atau teknologi yang sedang sekarang revolusi industri 4.0. Teknologi ini bukan buat orang pintar. Iya. Ciri khasnya. Teknologi ini digunakan buat orang yang mau memecahkan suatu permasalahan. Nah, permasalahannya apa? Permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan? Iya. Contohnya dulu kita kalau mau bayar di salah satu supermarket ya, minimarket gitu ya. Sebelum ada uang digital ya, kita harus mengeluarkan uang kartal yang uang gitu ya. Nah kalau kita kelupaan nggak bawa uang, kita kebingungan. Iya Pak. Nggak boleh ngutang. Iya. Ada yang pernah ngutang di minimarket kan? Oh nggak pernah. Nah hal itu mulai dimudahkan dengan uang digital. Jadi nggak usah bawa kemana-mana, nggak usah bawa uang. Jadi resiko kejahatannya juga lebih kecil ya. Iya. Nah dengan seperti itu, kenapa sih adanya uang digital itu? Karena awalnya permasalahan tadi ya. Di saat orang harus kemana-mana bawa uang itu kan resiko juga ya. Kalau bawa kartu nggak ada yang lapor. Iya. Nah itulah dari bagaimana kita mau memecahkan permasalahan atau tidak. Nah itulah di situ teknologi akan berkembang. Gitu ya. Sama halnya kita nggak akan tahu ya peserta didik kita nanti ya, yang sekarang ini ya. Iya. Ada yang dari IPS bercita-cita pengen jadi kasir di minimarket. Bisa saja 2 tahun yang akan datang kasir minimarket udah nggak berbentuk orang lagi. Bisa nggak? Robot. Iya robot kan. Iya. Robot datang, selamat datang ya. Ya, selamat datang di, nggak boleh sebutkan merek. Nah, kalau sudah seperti itu, terus bagaimana kita sebagai orang yang bekerja di lembaga pendidikan ya, untuk memotivasi peserta didik kita agar dapat memecahkan suatu permasalahan? Itu yang perlu kita diajarkan. Ya, Iya. bukan di gede, maaf ya di sini dengan salah satu mata pelajaran. Gitu ya. Iya. Tapi bagaimana peserta didik kita memecahkan suatu permasalahan dengan cara seperti apa? Cara yang tadi kita gunakan tadi ya, dengan memberikan perintah pada robot tadi. Itu yang disebut. Nah sekarang kita simpulkan, itu yang disebut dengan computational thinking. Kemampuan berpikir secara komputasi gitu kan ya. Apa sih komputasi? Kan menghitung. Memperkenalkan panca inderanya, memperkenalkan penggeraknya, lalu memerintahkan jika jam segini dia harus nyemprot. Iya, betul. Nah itulah yang perlu kita siapkan nanti. Kang Obay, Kang Muhaimin juga memiliki tanggung jawab seperti itu. Iya. Karena kan yang lebih dewasa ya, lebih dewasa nanti bisa ditulangkan kepada peserta didik. Sebetulnya robotika itu bukan buat orang pinter atau bukan buat seorang teknokrat ya. Iya. Bukan hal yang tidak susah ya. Iya, betul. Hal yang tidak susah, sangat mudah sekali asal mereka mau memecahkan suatu permasalahan ya. Nah dari situlah kalau kita sudah terbiasa memberikan perintah-perintah terstruktur, kita akan dapat mengembangkan suatu teknologi robotika, khususnya di Cijeruk ini ya. Kebayang nggak sekolah yang ada di pinggir gunung, tapi teknologinya wow. Kalau mau nggak ada repot-repot lagi, namanya harus nyiram tanaman, tinggal kasih perintah, tinggal kontrol aja. Oh ini daerah sini nih, taman ini kok sensornya belum nyala, kita maintenance. Siapa ya? Kang Obay. Maintenance gimana? Dengan pemrograman robotika, dengan perintah-perintah tadi. Tapi dengan bahasa yang
agak berbeda, bahasanya agak berbeda. Tapi dasarnya adalah perintah itu. Oh. Nah sama halnya kalau Kang Obay mau belajar bahasa Jawa maka harus membaca dulu kamus bahasa Jawa ya. Nah sama hal dengan pemrograman bahasa robotika, harus dulu tahu dulu kamusnya. Oh, Nah, gitu. kamusnya susah nggak? Lebih mudah. Lebih mudah ya, Pak. Lebih mudah. Ada di sini salah satu program robotika itu yang kita tidak usah tahu paham bahasanya, tidak usah ngetik bahasanya, tinggal ditarik-tarik. Oh, gitu. Iya ditarik-tarik. Ini yang lagi digencarkan sekarang. Karena pemrograman robotika itu dipersiapkan itu mulai dari SD sekarang. Oh, dari SD. Iya, dengan pemrograman yang disebut dengan pemrograman blok. Blok. Jadi dia bentuknya seperti blok-blok tadi. Ditarik-tarik, ada yang berbahasa Indonesia loh. Oh. Jika, kita cari bloknya jika tarik. Gitu. Masuk ke program gitu, Iya, Pak. masuk program. Dia akan dibaca sebagai program seperti itu. Nah nanti satu saat ya kita ngobrol atau kita praktekin nggak apa-apa di Siap. Kang Muhammad, Kang Obay membuat program kalau kita perintahkan bikin kopi. Nah, bikin kopi. Atau misalnya bernyanyi atau gini, yang paling simpel aja ya. Lampu nyala, dia akan menyala. Lampu mati, mendengar suara kita, dia akan mati. Itu yang paling simpel gitu ya. Nah, suatu saat nanti kita akan kolaborasi. Oh, iya. Dan kita bisa buktiin bareng-bareng kepada peserta didik bahwa robotika itu nggak susah. Iya, Dari bahasa tadi nggak susah ya? Iya, Pak. Mudah banget ya. Mm-mm. Nah seperti itu. Oke, ada nggak harapan buat Kang Obay atau Kang Muhaimin untuk SMAN Cijeruk ini agar menerapkan teknologi robotika? Iya, ada, Pak. Ada. Rencananya kalau misalnya ada Kang Obay atau Kang Muhaimin ini mau berperan untuk merakit robot tersebut atau hanya sebagai pengguna? Saya dua-duanya ya, Pak ya. Oke. Dan belajar juga. Nah, itulah. Oke. Selama ini ya peserta didik itu kan yang kita agak miris itu ya. Teknologi terus berkembang. Iya. Tapi dia hanya sebagai pengguna, gadget ya. Gadget ya. Nah, sebetulnya gadget itu buat apa sih? Ya kan? Dia hanya digunakan buat kadang ya buat buka sosmed, sosial media gitu. Nah, nggak pernah berpikir yuk dengan gadget ini saya coba untuk membuat suatu aplikasi untuk memudahkan kita. Contohnya untuk memperingatkan diri kita gitu. Memperingatkan diri kita atau untuk menerjemahkan bahasa bisa sebetulnya gadget gitu ya dengan yang disebut dengan mobile programmingnya. Iya. Jadi betul kayak kita membuat satu aplikasi Android. Aplikasi Android cukup 15 menit. Cukup 15 menit. Dari nol, dari orang tidak tahu apa-apa. Nah, suatu saat nanti akan kita kupas di sini. Bener apa enggak sih? Oh, iya. Bisa kita coba. Ya. Ada salah satu staff di sini ya. Staff di sini. Sebutkan namanya nggak usah deh. Ya waktu itu ingin membuat suatu program aplikasi matematika. Dari blank itunya staff di sini ya, di sekolah ini ya. Dari sama sekali tidak tahu dia. Saya kasih tahu cukup 15 menit Bapak mempelajari ini, membuat program ini, Bapak akan membuat satu aplikasi Android. Wih. Zaman dulu saya bikin aplikasi Android itu ya, itu 1 bulan baru jadi. 1 bulan. Ya. Tapi sekarang cukup 15 menit. Wow. Nah itu teknologi seperti itu ya. Sekarang zaman dulu saya memprogram robot itu dengan menggunakan bahasa assembler ya. Panjang sekali perintahnya ya. Hanya untuk menggerakkan tangan ini. Menggerakkan tangan. Dan sekarang dengan munculnya bahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa mesin yang baru, sangat simpel sekali. Mungkin saja hanya 5 baris perintah. Robot itu sudah bisa bergerak. Sudah bisa bergerak. Iya. Nah, itu ya. Nah, itu semakin ke depan itu bahasa itu semakin simpel, bahasa mesin itu ya. Nah, nantinya tidak hanya untuk orang yang eksak atau orang MIPA atau orang teknokrat saja ya bahasa seperti itu ya. Iya.
tapi digunakan untuk semua orang yang mau memecahkan suatu permasalahan, untuk membantunya bekerja. Oke. Iya. Oke, gimana ya? Asik nggak nih? Asik Pak. Asik ya? Iya. Oke, jadi pada intinya ternyata terbukti ya bahwa robotika itu nggak susah kan? Enggak, Susah ya. Apalagi nanti kalau kita udah lihat barangnya atau kita mulai mulai merakit, memprogram gitu, itu akan enjoy sekali dan kita akan nggak puas gitu. Kita akan tambah lagi, wah robot ini saya tambahin seperti ini deh, masih seperti itu. Oh. Ya dengan perintahnya apa? Dengan dasar perintah seperti tadi, seperti kita memerintahkan kepada manusia. Oke. Gimana Pak Muhammad? Ada rencana nggak untuk nanti biar minta surprise-nya? Iya. Ini mulai rakit sendiri. Gitu ya. Oke. Saya rasa obrolan kita ini ya udah menemukan titik temu ya. Oh iya Pak. Pada intinya bahwa robotika itu gampang banget ya. Gampang Pak. Oke, para sahabat SPM, pada kesempatan siang hari ini kita barusan ngobrol dengan Kang Obay dan Kang Muhaimin ya. Nah, baru kita mengupas bahasa mesin ya. Bahasa mesin ternyata itu gampang banget ya. Ya Kang Bay ya. Iya. Bahasa mesin ternyata berawal dari bahasa yang diperintahkan kepada manusia. Nah, dari situ akan terbentuk suatu struktur perintah. Nah, dari struktur perintah itu yang akan dimengerti yang akan dieksekusi oleh perangkat robot. Jadi seperti itu para sahabat SPM yang berbahagia. Terima kasih banget atas atensi Anda, ya atensi kalian semua yang tentunya mudah-mudahan apa yang kita omongkan ini ya akan berguna buat sahabat SPM sekalian yang ada di rumah ya, bahkan yang ada di studio nih biar mandiri. Oke, jangan lupa untuk minggu depan kita masih ngobrol lagi pada pada program yang sama ya, yaitu robotika Anggalko Webek. Oke, sampai di sini tetap semangat. Tetap berprestasi walaupun di pandemi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.